yang sudah menggunakan minyak paras dan sudah terbantu dengan minyak paras ya Bapak Ibu. Beliau adalah seorang wanita cantik dari negara. Mari kita sambut, beliau adalah Ibu Supiani. Halo, selamat malam Bu Supi. Selamat malam Mbak Puspa. Baik, untuk waktunya saya persilakan Bu, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Puspa yang menjadi MC malam hari ini sangat cantik sekali. Oke, beri sambutan dulu dong untuk Mbak Puspanya. Mbak Puspa luar biasa, Mbak Puspa luar biasa, Mbak Puspa luar biasa. Oke, tes suara dulu dong. Bagaimana dengan suara saya? Apakah sudah jelas? Dan juga kamera, gambar dari saya jelas. Takutnya nanti suara ada, gambarnya nggak ada ya. Seperti penampakan. Atau kebalikannya, gambar ada tapi suara nggak ada. Oke, selamat malam juga Mbak Lucy. Bagaimana dengan suara saya? Jelaskah? Jelas Mbak Lucy ya. Yang lain bagaimana? Yang dari Papua, bagaimana dengan suara saya? Ya, dari tempatnya Bu Sisil jelas ya. Oke, Lombok jelas. Oke, sudah sebagian jawab, saya ambil alih, nggih. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada webinar seminar kesehatan pada malam hari ini. Temanya sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Tadi sudah diperkenalkan dengan MC kita, tetapi nggak ada salahnya ya kalau saya memperkenalkan lagi. Siapa tahu ada yang baru gabung seperti itu. Saya rasa banyak yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Sufiani, Bapak Ibu. Saya asli dari Jawa, tetapi sekarang domisili di Bali. Nah, kaget kan? Soalnya selama ini orang tahu Bu Supi dari Bali. Padahal saya asli dari Jawa, Bapak Ibu. Saya mendapatkan suami dari Bali, tepatnya Bali Barat, yaitu kota Jembrana. Sekarang saya domisili di Bali, umur baru 50 tahun. Tetapi masih cantik ya. Berkat Faras. Karena saya sekeluarga sekarang selalu memakai Faras. Bapak Ibu, saya flashback ke belakang bagaimana saya sampai hari ini ada di Faras. Saya mengenal produk Faras itu Bapak Ibu ada di awal 2017, tepatnya bulan Januari ya. Itu karena saya perlu produknya. Kebetulan saya dan suami itu ada keluhan kesehatan Bapak Ibu. Saya pribadi itu mengalami emah. Kalau dibilang parah, parah memang. Karena sudah akut sekali emah saya. Dan suami itu mengalami saraf kejepit. Sama, sudah lama juga dari tahun 2013 Bapak Ibu. Sampailah ketemu Faras itu tahun 2017 kemarin. Kalau saya pribadi 2014 itu awalnya sih emah biasa, berobatnya selalu ke dokter. Karena selama ini mungkin saya dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, dulu sebelum pakai minyak Faras, kita kan pola pikir kita obat itu yang diminum ya. Bukan minyak, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah pemikiran saya dulu. Saya sering berobat ke dokter, awalnya emah biasa, dan saya selalu mendapatkan 3 macam obat ini. Itu saya nggak menyebutkan nama obatnya ya. Fungsinya itu yang satu adalah antibiotik, yang kedua itu untuk menghilangkan rasa nyeri, dan
Yang satu itu kecil obatnya Bapak Ibu. Itu untuk supaya kita rileks, kita enak tidur. Saya pakai obat dokter sudah cukup lama, sampailah saya merasakan kok tambah lama saya merasakan nggak nyaman. Karena awalnya saya bangun tidur itu biasa-biasa saja, tetapi lama-kelamaan saya bangun tidur itu Bapak Ibu kok mual seperti itu. Seperti mengidam, tetapi nggak ngidam seperti itu. Bangun tidur harus muntah dulu. Bangun tidur pagi Bapak Ibu, ya bukan siang. Muntah dulu, karena saya mau sholat subuh, wajib saya itu muntah-muntah sampai permisi Bapak Ibu ya, sampai yang pahit-pahit itu keluar Bapak Ibu. Nah itu sangat-sangat nggak nyaman sekali. Siapa tahu Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini mempunyai keluhan yang sama ya. Kita sama-sama senasib seperjuangan dulu, sangat-sangat tidak nyaman, dan pada akhirnya Bapak Ibu mulailah saya tidur terganggu. Artinya saya sering tidak nyenyak tidur Bapak Ibu, tiba-tiba terbangun malam, bukan terbangun malam karena mimpi buruk, enggak. Saya terbangun malam itu karena tiba-tiba merasa kedinginan Bapak Ibu. Tiba-tiba menggigil, kedinginan. Pakai selimut sampai double 2 itu selimut yang tebal, double 2 itu enggak mempan Bapak Ibu. Tetap seperti seakan-akan seperti itu. Itu lama saya rasakan. Saya berobat selalu ke dokter dan istilahnya kalau nggak cocok ini Bu, nanti ganti lagi obat seperti itu. Sepertinya saya kok seperti kelinci percobaan ya. Obat ini nggak cocok, diganti obat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan singkat cerita Bapak Ibu, tahun 2017 itu datang sahabat saya dari Kelungkung. Itu mengenalkan sebuah minyak. Nah, ini Bapak Ibu bertolak belakang dengan hati nurani saya. Yang suka yang biasa pakai obat yang diminum otomatis ada penolakan ya. Tetapi berhubung teman baik, akhirnya saya ambillah minyak Faras itu 3 botol. Dengan istilahnya 1 karena teman baik saya ini jauh datang dari Kelungkung, istilahnya kasihan, saya ambil 3 botol. Yang kedua, siapa tahu juga sembuh dari minyak ini. Nah, mulailah saya pakai Bapak Ibu. Dalam waktu seminggu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam waktu seminggu, itu yang ada perubahan. Di saat saya bangun tidur tadinya muntah, itu mulai berkurang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah singkat cerita saya pakai minyak itu 3 botol, berdua dengan suami itu hanya 2 minggu. Kita sama-sama selama 2 minggu itu terapinya nggak putus Bapak Ibu ya. Dengan catatan untuk Bapak Ibu yang baru hadir pada malam hari ini, kalau pakai minyak Faras dengan catatan nggak pernah bolong istilahnya, rutin pakainya. Itu dalam waktu 2 minggu saya dan suami itu merasakan ada perubahan. Saya telepon teman saya bilang, saya cerita kalau ada kesembuhan. 2 harinya teman saya datang Bapak Ibu, membawakan minyak Faras saya lebih banyak lagi seperti itu. Nah yang awalnya saya menolak, sekarang dibawain pada waktu itu 9 botol. Sudah masuk di akal bahwa betul minyak itu bisa menyembuhkan seperti itu. Karena saya sudah capek berobat Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak tahu cara terapinya bagaimana. Yang penting teman saya bilang di tempat yang sakit sering-sering. Jadinya waktu itu saya ingat sekali 1 hari Bapak Ibu di wilayah perut itu saya balurkan 5 kali. Suami saya itu kebetulan saraf kejepitnya di pinggang. Sama, suami saya juga
5 kali di pinggang itu saya yang gini, yang balurin, saya yang nerapi Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yang belum tahu cara pakai minyak faras, bisa nanti mengikuti acara malam hari ini sampai akhir ya, supaya jelas, supaya paham apa sih itu minyak faras, kenapa saya yang asam lambung dan suami saya yang saraf kejepit sudah lama bisa tersembuhkan dengan minyak faras. Ada apakah dengan minyak faras? Malam hari ini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan, keraguan demi keraguan itu terjawab. Karena materi yang akan dibawakan oleh ahlinya, ahli terapisnya, itu sangat-sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Saya aja yang terapinya istilahnya nggak sesuai yang dulu. Kalau sekarang materinya kan kita mengenal 7 cakra dalam tubuh. Saya pada waktu itu tidak pakai patokan 7 cakra aja sembuh. Apalagi malam hari ini Bapak Ibu sangat-sangat dijelaskan tentang 7 cakra. Jadinya sekali lagi Bapak Ibu ya, titip pesan dari saya, pasang kuping, pasang penglihatan kita, ikutin acara webinar malam hari ini sampai akhir. Dari saya sekiankan, saya cukupkan sampai di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada MC, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih Mbak Puspa. Terima kasih Bu Supi atas sharingnya, luar biasa sekali. Bagaimana cerita beliau yang kena asam lambung dan juga suami beliau yang kena saraf kejepit, sudah berobat ke dokter, sudah sampai bosan ya, cerita Bu Supi tadi sudah sampai bosan berobat, terus akhirnya mengenal minyak faras juga berawal dari keraguan, kemudian karena teman jadi dipakai, mencoba pakai dan akhirnya beliau sembuh. Terus beliau disaranin sama temennya bagaimana menggunakan minyak faras itu sesering mungkin di bagian yang sakit. Nah, kenapa demikian nanti akan dibahas oleh pembicara kita tentang kenapa kita harus membalurkan minyak faras itu di bagian yang sakit, karena ini juga berkaitan dengan cakra yang akan nanti dibahas. Maka dari itu, saya harap Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan akhir, dan juga nanti Bapak Ibu bisa mengundang mungkin keluarga yang sedang mengalami keluhan kesehatan, ataupun ada teman, saudara, ataupun ada customer nih yang mengalami keluhan kesehatan ya Bapak Ibu ya. Bisa mengundang di acara webinar ini. Jadi bisa mendapatkan ilmunya langsung, cara pakainya, dan bagaimana cakra itu berpengaruh terhadap kesehatan. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembicara kita yang pertama. Beliau adalah seorang wanita cantik, berasal dari Badung, Bali, dan beliau sudah berpengalaman di bidang kesehatan itu dari tahun 1994. Beliau sudah menjadi asisten apoteker selama 13 tahun, kemudian beliau menekuni di bidang kesehatan herbal itu sejak tahun 2016, dan sampai sekarang beliau sedang membuka praktek pengobatan holistik dan juga aktif menyebarkan manfaat faras ya. Mari kita sambut, beliau adalah Ibu Ayu Junika. Halo, selamat malam Bu Ayu. Halo Puspa. Gimana kabarnya Bu Ayu? Sehat, kaya, bahagia Puspa. Baik, untuk waktunya saya persilakan Bu Ayu ya. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat Mbak Puspa, ini MC-nya luar biasa ya. Udah sering memandu acara. Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Puspa. Dan terima kasih kita sudah dengarkan testimoni dari Ibu Sufi tadi ya. Jauh-jauh dari negara ya. Anggap aja kita di satu ruangan datangnya dari negara ya, dari Pematang Siantar, jauh-jauh sekali ya. Iya, aduh, ini mudah-mudahan nggak ada kendala ya di tempat teman-teman yang lain. Apa hujan? Di sini hujan soalnya.
Hujan ya, oh hujan, hujan ya. Iya di sini hujan juga. Mudah-mudahan nggak terganggu ya. Ya, suara saya jelas. Ada gangguan, Puspa? Jelas ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah jelas ya. Sudah disampaikan oleh Puspa ya, Mbak Puspa MC kita. Ya, saya bergelut di bidang kesehatan untuk menekuni herbal holistik ini sekitar ya 2016 sampai sekarang. Tapi sebelumnya saya lebih di farmasi medis ini ya. Asisten apoteker jadi pengobatannya beda, barat sama sekarang beda gitu ya. Hanya kita ini sekarang pengobatan ini saling mendukung, jadi bukan bertentangan tapi mendukung gitu ya, menguatkan gitu. Nah, sebelum jauh kita membahas, nanti kalau misalnya gimana bisa diketik-ketik ya, bisa diketik-ketik di kolom komentar ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya juga pernah mengalami yang namanya gangguan lambung, tapi itu sudah zamannya masih sekitar sebelum 2015. Sekitar 2015. Jadi itu banyak sekali keluhan kesehatan yang saya alami gitu ya. Jadi termasuk gangguan tidur, asam lambung, macam-macam, asma gitu ya, nafas itu dari kecil. Nah, karena dulu mudah sekali saya mendapatkan obat di apotek, gitu ya. Saya kerja di apotek kan gampang ya. Jadi kalau saya sakit tinggal nelen obat aja gitu ya. Kemudian terakhir saya ada di klinik, jadi kalau gimana ya udah tinggal suntik atau apa gitu. Tapi ternyata saya malah jadinya tidak memperhatikan gitu ya, santai aja, pokoknya itu sakit tinggal minum gitu ya. Nah, lama-lama bosan juga minum obat gitu. Seperti tadi Bu Sufi ya, ada antibiotiknya juga gitu ya, macam-macam gitu. Kadang-kadang kan kita bosan gitu ya. Saya ngasih obat anak aja juga kadang-kadang dia minum lagi, belum selesai, belum berapa jam udah minum lagi. Nah akhirnya saya juga berusaha, pasti ada satu pengobatan yang lebih alami gitu ya, yang lebih alami dan bertahan panjang. Jadi jangkanya jangka lama gitu. Jadi nggak nanti kambuh lagi, udah minum obat kambuh lagi seperti itu. Nah, pada akhirnya saya bertemu dengan pengobatan holistik ini dan didukung dengan 6 bulan kemudian saya bertemu dengan minyak Farah seperti itu. Nah, sebelum jauh kita berbicara tentang cakra, tadi kan temanya yang kita diskusikan malam ini adalah cakra dan pengaruhnya pada kesehatan gitu ya. Ada nggak di sini yang belum pernah mendengar istilah cakra atau semua sudah? Coba bisa diketik-ketik, ada nggak yang belum sama sekali? Atau semuanya sudah pernah, sudah paham gitu? Boleh diketik-ketik di kolom komentar. Sambil saya mau izin share screen ya. Apa semua sudah paham ya? Bentar dulu, saya pernah dengar tapi nggak paham. Bagaimana kita bisa cek? Ya, oke. Ya, pernah dengar ya. Pasti ada yang pernah. Oh, ada yang juga yang belum ya. Nah, nanti kita diskusikan ya, kita bahas ya di berikutnya ya. Sebelum itu, coba kita
dipahami dulu. Seperti Bu Sufi tadi bercerita kisahnya tentang sakit asam lambung dan sebagainya ya. Menurut tradisi Timur, penyebab utama sakit itu disebabkan karena makanan yang tidak sehat, misalnya makanan yang cepat saji atau makanan yang sudah lama terus diangetin gitu ya, atau yang apa namanya, yang kemasan misalnya ya, air minum kemasan kayak gitu ya. Sekarang kan gampang toh junk food kayak gini kan yang paling cepet sih ya. Ya sesekali sih boleh gitu ya. Kemudian ini untuk pembenaran gitu ya, sesekali boleh gitu. Tapi dulu saya hobi banget ini makan ini juga senang itu kadung tahu rasanya, pingin aja gitu ya. Tapi lama-lama belenek kalau bahasa ini yang belenek saya terus nggak bisa lagi lihat aja udah kepingin kayak mual gitu loh. Nah, kemudian nggak makan lagi seperti ini. Tadinya senang. Kemudian bisa juga disebabkan karena pikiran yang tidak sehat gitu ya, yang tidak sehat berkutat dengan kesibukan pikiran kita ya, berkutat dengan kesibukan ini. Belenek itu apa ya? Bu Sufi nanya, bahasa ininya itu apa ya? udah enek aja duluan gitu ya, udah ngelihat aja udah ya saking kebanyakan, saking seringnya mungkin udah bosen lah ya gitu ya. Nah, campur-campur bahasanya ya. Nah, jadi pikiran yang tidak sehat ya, berpikiran negatif, baru bangun kita udah pikir, aduh nanti aku ketemu si A, si B, si C, aduh ntar aku nggak bisa nyelesain ini gimana ya, gimana, udah pusing duluan gitu. Atau tetangga lagi tidur kita omongin misalnya gitu kan, atau orang lagi makan enak kita juga pusingin dia gitu. Nah itu udah pikiran kita udah kacau duluan ya. Nah kemudian energi yang tidak seimbang atau tidak selaras. Jadi kerja-kerja melulu nggak ada istirahatnya gitu misalnya ya, istirahatnya cuma berapa jam kayak gitu misalnya. Jadi olahraga, kadung senang olahraga sehari bisa sampai 5 jam, tapi besoknya enggak 3 minggu gitu ya, terus olahraga. Jadi nggak seimbang gitu pokoknya, energi yang kepake itu nggak seimbang. Kok Bu Ayu kayaknya lancar, iya pengalaman memang loh, apa yang saya sampaikan ini juga saya ngalami ya. Jadi saya bisa bercerita gitu, saya mengalami fase-fase yang seperti itu gitu. Nah, itu menurut tradisi Timur seperti itu gitu ya. Nah, kemudian untuk prinsip pengobatannya seperti apa? Kita terbiasa dengan ya dari nenek moyang nih, dari nenek moyang itu kalau udah sakit kayak tadi itu tiba-tiba panas badannya, tiba-tiba apa gitu, udah misalnya yang jauh dari ini, dari pengobatan misalnya dari dokter dari apa, udah dikasihin apa misalnya air putih gitu misalnya ya, minum didoain, udah kamu pasti sehat kayak gitu, didoain gitu. Tapi memang keseimbangan energi secara holistik itu memang ada ini tadi 3 unsur ini ada doa, cinta itu sentuhan ya, dengan sentuhan biasa kan kalau anak bayi lagi rewel apa langsung didekap, dielus-elus aja punggungnya, dipupuk gitu aja udah tenang dia ya. Dan kemudian adalah keseimbangan energi ini mencakup pada keseimbangan energi tubuh manusia, karena manusia secara holistik, jadi pengobatan Timur, kita melihat bahwa manusia itu bukan hanya fisik aja, tetapi ada bagian tubuh eterik atau energi yang tidak terlihat, ya, seperti roh, ya, jiwa, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini prinsip-prinsip pengobatan Timur sebenarnya. Pemula di Faras, iya ini ada yang sambil baca ya saya ya. Ya, jadi untuk pengobatan Timur ya, seperti Faras ini termasuk warisan pengobatan Nusantara. Jadi menurut ketimuran pasti kita akan ketemu dengan istilah-istilah ini tadi, cakra, kemudian meridian, seperti itu ya, ada aura, kayak gitu ya. Jadi kayak itu kita akan ketemu istilah-istilah seperti ini. Dan ini memang sudah
ada dari zamannya nenek moyang sebenarnya, cuman kita aja yang jarang kita nggak paham sampai sana gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa tubuh manusia terdiri dari tubuh fisik yang bisa kita lihat ini, kemudian ada tubuh energi, tubuh halus ya. Jadi ada cetakannya. Nah, ini seperti ini ada cetakannya. Cetakannya yang ini biasa kita sebut sebagai aura dalam ya, lebih tipis ya. Kemudian ada juga yang memancar keluar, itu adalah aura luar. Jadi pancaran energi dari tubuh halus sebenarnya, tubuh manusia, karena sebenarnya kita terdiri dari listrik-listrik gitu ya, jadi memancarkan cahaya dia kan. Nah, kalau kita sering lihat, auranya gitu kan ya. Nah, itu berarti ada sinar-sinar yang keluar dari tubuh ini gitu. Nah, kemudian ada jiwa, ada roh yang tidak bisa kita lihat secara mata fisik. Nah, ini yang menjadi dasar pengobatan dari pengobatan holistik itu seperti itu. Jadi pengobatan timur itu dari zamannya nenek moyang, dari zaman bahula memang begitu. Jadi kalau ada orang yang sakit misalnya, pernah nggak kita lihat ya, dulu di rumah sakit pernah ada ya perawat itu dibilang mantri sakti. Jadi kalau ada anak bayi yang tantrum, terus ada beliaunya tugasnya di UGD ya, sekarang sudah tidak ada. Jadi dibilang sakti ya. Sakti dalam artian begini. Jadi kalau ada pasien yang susah tuh, mau disuntik nggak bisa, ada bayi yang tantrum apa, cuman dipegang aja, dipegang, digini, diem. Nah, diem, bisa manut gitu ya, bisa nurut gitu ya, mau disuntik tenang kayak gitu. Nah, ini ada sentuhan tadi dan ada doa, jadi misalnya vibrasi dari mantri tadi, jadi apa istilahnya, dayanya mantri tadi itu udah kuat ya, udah tenang ya, cuman gitu aja tenang ya. Itu ada dulu di UGD ya, teman-teman sampai kalau yang seangkatan saya di Sanglah tahu. Nah, itu sudah menjadi apa istilahnya dasar pengobatan, itu sudah ada. Gitu. Kalau teman-teman juga sampai sekarang mungkin masih bertemu dengan yang istilahnya seperti itu ya. Kalau di Bali namanya balian gitu kan. Sakit apa? Udah panas udah berapa hari ini, udah minum obat, nggak bisa, dipegang, didoain aja sembuh. Ya, masuk akal, kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi ya kayak gitu sembuh. Nah, ini dasar-dasarnya. Kalau mau lebih dalam lagi, kalau pas ada pembicaraan tentang penyembuhan itu kita akan bahas. Tapi sekarang kita khusus pada cakra. Ya. Nah, ini dia. Sebelum kita sampai pada ini, ya, sebenarnya cakra itu apa sih gitu ya? Kita kembali ke sini ya. Gambarnya ini kan ada warna-warna. Ini nanti yang akan kita bahas ya, kita pelajari atau kita diskusikan bersama. Jadi cakra itu dia kenapa bulat-bulat begini? Jadi cakra itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta yang berarti roda. Jadi dia berputar karena cakra ini adalah sumber energi ya yang ada di tubuh eterik atau tubuh halusnya manusia. Sehingga kalau tadi ada yang bertanya bagaimana cara ceknya? Cara ngeceknya dengan kepekaan tangan atau dengan kalau orang yang waskita dia bisa lihat. Tapi tidak banyak orang yang diberikan karunia kewaskitaan seperti itu. Ya, tidak banyak orang yang memiliki karunia yang bisa melihat cakranya orang itu, orang yang sudah biasanya tingkat kundalini sudah sempurna, sudah bagus ya. Nah, dia berputar ya, makanya dikatakan cakra seperti roda, jadi dia berputar, jadi energi itu berputar pada pusat ya, pada pusat tubuh energinya, sehingga memang tidak terlihat teman-temannya. Jadi kalau mungkin ada yang waskita bisa melihat ya, jadi kadang-kadang ya ini tingkatannya memang udah ini sekali, tapi kita bisa rasakan dengan kepekaan tangan, sehingga dia
kalau dia tidak aktif, bukan tidak aktif, kalau tidak aktif orangnya udah nggak bagus. Artinya yang lemah, jadi kerjanya lemah, kita akan merasakan ada penipisan di sana, seperti itu. Nah, cakra-cakra ini di dalam tubuh manusia itu ada sekitar 366 cakra. Cakra mayor, cakra mini, ya, dan minor. Jadi ini banyak sekali di tubuh manusia. Tapi yang kita bicarakan yang paling banyak kita mempengaruhi seluruh tubuh ini, organ-organ tubuh manusia itu ada cakra mayor, dinamakan cakra mayor. Disebut cakra mayor, ada 7 cakra mayor. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 cakra mayor yang biasa kita bahas, yang mempengaruhi seluruh tubuh manusia ini, organ-organ dan psikis juga. Nah, cakra-cakra mini tadi banyak ada di tubuh manusia ini bertebaran, hanya dia memang mempengaruhi tapi tidak kuat sekuat ini, cakra mayor ini. Nah, kalau cakra yang ini ada lagi 2 pasang cakra yang ada di telapak tangan yang saya tadi bilang, sehingga kita bisa istilahnya melatih kepekaan tangan kita untuk merasakan energi, atau misalnya itu di pengobatan timur biasanya seperti prana, reiki kayak gitu pasti diajarkan. Nah, jadi di telapak tangan, kedua telapak tangan kita di tengah-tengah ini ya, dan di telapak kaki. Jadi ada cakra minor yang berpengaruh juga, dan ada cakra mayor yang sering kita bicarakan ini. Seperti itu ya. Nah, cakra-cakra ini dia ada di sepanjang dikatakan ada di sepanjang tulang belakang karena dia sejajar ya. Dia sejajar dengan tulang belakang. Seperti dia melekat di sana gitu. Jadi cakra mayor ini dihubungkan oleh saluran pusat yang namanya sumsuma yang sejajar dengan tulang belakang gitu ya. Cakra minor kita sudah bahas ya. Cakra minor ini juga memiliki fungsi untuk menyerap dan mengalirkan. Nah, kayak kaki tadi ada cakra minor pada telapak kaki, dia berfungsi ya untuk menyerap energi dari bumi. Ya, energi dari bumi. Sedangkan cakra minor yang ada di telapak tangan itu berfungsi untuk menyalurkan energi gitu ya. Jadi cakra minor ada di telapak tangan dan di telapak kaki. Cakra mayor ada di dia letaknya sejajar dengan di tulang belakang tadi ya, tetapi dia bentuknya corong sehingga dia sampai ke depan, jadi depan belakang. Dia kayak corong gitu. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Nah, ini dia. Kita sampai di sini ya. Atau ini dulu. Ya. Oke. Titik-titik penting energi tubuh. Mungkin teman-teman pernah lihat brosur Faras ya. Brosur Faras di sana disebutkan di mana aja di balur gitu ya. Sebentar saya cek ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau ada di sini, jadi mungkin teman-teman lihat ya. Yang punya brosur Faras, ini semua sudah pakai Faras kan ya? Atau ada yang baru mungkin atau konsumen atau bagaimana? Biasanya di brosur itu ada. Jadi titik-titik penting energi tubuh. Nah, itu ada biasanya. Sebentar, saya sambil lihat ya. Jadi titik-titik energi tubuh. Nah, ini dia. Jadi ini tadi yang cakra mayor ini ya. Ini ya, tadi lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Nah, ini dia. Nah, pintu gerbang energi kehidupan meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami. Ini tadi yang ada di telapak kaki ya, cakra minor ya. Ini termasuk titik-titik cakra juga, tapi dia tetap dia berpengaruh juga ya. Ada cakra mini, cakra minor. Nah, kemudian ada namanya ini yang cakra minor juga ya, telapak tangan. Ada yang namanya cakra dasar. Ini dia tadi yang warnanya merah ini ya, cakra dasar. Letaknya ada di tulang ekor.
Ya, ada di tulang ekor. Ini dia ya. Jadi cakra dasar ya, dia bisa dikatakan unsurnya padat atau unsur tanah ya. Dalam apa namanya istilahnya kalau dalam keadaan seimbang dia akan memancarkan energi berwarna merah di sini cakra dasar ya. Cakra dasar ini letaknya sudah tadi saya sebutkan ya di dasar tulang belakang ya. Kemudian tulang ekor. Kemudian dia berpengaruh pada tulang, gigi, kulit, rambut, kaki, dan tangan. Ini rambut ya, rambut, kaki, dan tangan. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian di cakra ini cakra sakral, bisa disebut cakra seks itu ya, atau yang bisa dikatakan sebagai sadistana cakra. Ini unsurnya cair ya. Dia mempengaruhi organ darah, otot usus, ginjal, pankreas, seperti itu ya, reproduksi, kandung kemih. Nah, kemudian ada cakra solar plexus ya. Cakra solar plexus ini dia unsurnya api. Dia unsurnya api ya. Dia mempengaruhi organ hati, empedu, lambung, pusat arteri, vena seperti itu. Kemudian naik yang keempat itu ada cakra jantung namanya ya. Cakra jantung ini dia punya unsur udara atau ether ya. Cakra jantung bahasa Sanskertanya Anahata Cakra ya. Dia mempengaruhi organ jantung, paru-paru, pusat pernafasan. Kemudian ada cakra tenggorok di sini ya, atau bisa dikatakan sebagai wisuda cakra, Sanskertanya wisuda cakra. Dia mempengaruhi kelenjar tiroid ya. Orang-orang yang punya keluhan di sini berarti cakra tenggorokannya sedang mengalami ketidakseimbangan energi sana ya di cakra tenggorok ini. Kalau dia seimbang, dalam keadaan seimbang, dia akan memancarkan warna biru. Nah, gitu ya. Ini ada cakra asna atau bisa dikatakan cakra dahi ya. Dia unsurnya adalah ether. Semua cakra-cakra yang ada di tubuh kita dan mempengaruhi semua kerja pada tubuh manusia. Ini pusat pikiran kita ya. Pusat pikiran kita di sini. Adanya di letaknya ada di kedua antara di tengah-tengah sini ya. Di tengah-tengah ini. Jadi di antara alis mata seperti itu. Ya. Kemudian nanti kita bahas lebih lanjut lagi ada cakra mahkota yang paling atas ya. Ini pusat masuknya energi prana alam semesta dan pusat kita kalau kita sedang terhubung dengan alam, dengan Tuhan, ini dia tempatnya ya. Ini gerbang masuknya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan bayi-bayi yang baru lahir ini masih aktif ya. Kenapa masih aktif? Ya memang bayi-bayi itu rohnya yang lebih aktif daripada tubuh fisiknya. Sehingga sebenarnya walaupun mereka tidak bisa bicara, mereka masih seperti lihatnya aja belum jauh apa, tapi mereka lebih cerdas dari kita sebenarnya ya. Kalau kita lebih banyak pakai otaknya, rohnya yang lebih cerdas, lebih banyak bisa menyerap informasi kalau bayi-bayi anak kecil tuh ya. Nanti lama-lama baru mulai keras ini ubun-ubunnya. Nah, ini tadi seperti warna-warna tadi ya. Jadi dia kalau di cakra sakra atau seks tadi warnanya orange. Solar plexus itu warnanya kuning. Kemudian di cakra jantung kalau dia seimbang kerja cakranya dia akan memancarkan warna hijau. Kemudian tenggorok biru dan di cakra asna dahi itu lembayung bisa dikatakan ya. Kemudian di cakra mahkota ini bisa lebih ke ungu gitu ya. Ungu itu bercahaya dan sering orang bilang itu putih, warna putihnya putih cemerlang kayak gitu. Putihnya putih cemerlang. Nah, jadi teman-teman, nah ini cerita sedikit nih. Ini kan cuaca lagi nggak bagus. Ya, kebetulan saya sendiri habis ada acara dari Bedugul kemarin dari tanggal 17 sampai 20 itu lumayan ya. Untungnya kita didoping pakai Temples ya waktu itu. Jadi ada produk
paras yang samples ya teman-teman ya. Nah itu kita dikasih. Kemudian belum selesai kebayar tidurnya, saya mesti langsung tungguin anak saya waktu itu kan sempat namanya. Mulailah di sana apa namanya ya agak rontok sedikit, ini mulai udah nggak enak. Nah jadi secara apa ya istilahnya diri kita ini punya kecerdasan sehingga dia akan mengarahkan kita untuk ambil sesuatu yang bisa menerapi diri sendiri sehingga tanpa disadari kalau teman-teman bisa coba perhatikan ya, tadinya mau ngambil merah nggak jadi buntut-buntutnya warna kuning misalnya gitu ya, terus maunya warna kuning kok nggak enak, walaupun dipaksakan tapi dia rasanya nggak enak karena dia sedang membutuhkan warna yang lain. Itu sebenarnya termasuk color terapi ya. Jadi ada namanya color terapi. Nah, seperti saya kemarin juga kayak gitu. Jadi berapa hari saya baru perhatian tadi. Nah, karena saya tanpa sadar diri saya menggunakan baju warna biru terus. Karena apa? Saya sedang membutuhkan penyembuhan di daerah tenggorok. Udah sakit ini tenggorok saya kemarin, saya jam 2 pagi bangun minum samples lagi 2. Kemarin malamnya juga udah. Jadi pagi, siang, malam udah minum, terus pagi jam 2 nggak enak, benar-benar nggak enak. Saya kasih air, kemudian saya minum samples. Nah, saking tadi kehujanan juga kan sempet ya, jadi turun ini juga saking derasnya ya, basah. Jadi mulai agak enak, saya mulai pakai baju bernuansa hijau. Nah, hijau ini kalau di color terapi itu adalah warna penyembuhan. Nah, kayak Mbak Puspa ini warnanya apa nih? Kuning kunyit ya? Warna apa nih? Warna apa? Kunyit. Kunyit kan? Kuning kan ya? Warna start kuning itulah. Kayak kunyit gitu ya? Iya. Nah, coba diingat-ingat tanpa disadari, secara apa namanya, dia ini sedang membutuhkan apa ya sebuah supaya emosinya stabil, supaya dia enak dalam penyampaian. Tapi kalau kita mau untuk berbicara misalnya atau apa, kita pakai yang unsur biru. Ya, kalau jadi pembicara atau apa itu kalau terapi ya. Jadi ini saya nanti biar nggak sampai nyebarin, cuma sedikit yang saya kasih tahu. Jadi itu maksudnya hubungannya ini biru ini merah kuning, orange kuning ya, hijau kayak gitu ya, kemudian ungu nih. Ini kadang-kadang kita sudah diarahkan sama tubuh kita, kamu perlu ini loh kayak gitu ya. Nah, misalnya pakai baju warna merah, mungkin dia memang lagi perlu penguatan ini ya. Yuk kita lanjut sekarang ya. Kenapa dia warnanya merah? Entar dulu ya. Nah, ini dia tadi warna-warnanya ini ya, cakra dasar atau daerah cakra itu warnanya jadi pancaran energinya ya itu warnanya ya merah. Kalau perlu untuk menguatkan, misalnya kita perlu jalan biar jalannya kuat gitu, misalnya pakai celana hitam, kayak yang gelap-gelap. Misalnya warna coklat tua kayak gitu ya. Kemudian kita biar semangat, biar pakai warna merah kayak gitu. Ya, ini bukan, coba perhatikan ya pembicara itu kalau nggak jasnya hitam, biru ya gitu ya. Ada yang pakai merah genjreng gitu ya karena dia ingin membakar semangat. Nah, itu kalau terapi ya, termasuk kalau terapi. Nah, kemudian cakra-cakra ini juga, cakra mayor ini tadi juga mempengaruhi istilahnya sistem endokrin ya. Jadi kelenjar-kelenjar ini dipengaruhi oleh cakra-cakra mayor ya. Seperti cakra dasar ini adrenal ya, adrenalin. Nah, kalau mau melatih ini bagaimana nanti ya, setelah ini kita bahas lagi. Jadi adrenal. Nah, ini pengaruhnya di tubuh yaitu di ginjal, tulang belakang ya. Ini juga mempengaruhi organ seks juga sih, karena dia kan dekat dengan organ seks ya. Cakra dasar ini dekat dengan organ seks. Jadi
dia mempengaruhi ginjal, tulang belakang, darah gitu ya. Kalau cakra dasar itu darah ya. Kemudian otot ya, tulang belakang, bukan tulang belakang aja tapi tulang semua, tulang kaki semua ya. Ya, tulang belakang ini memang pusatnya. Jadi dia kalau misalnya terganggu di sini, manifestasi sakitnya kemana? Dia bisa ke misalnya kanker, leukemia ya, karena darah tadi di sini tadi ada ya, peredaran darah pada ini mempengaruhi cakra dasar ini. Kemudian gangguan tulang punggung, sakit, nyeri, sakit lutut misalnya, sakit kaki, pokoknya sakit tulang deh. Nah, ini biasanya di cakra dasar ya. Nah, coba teman-teman perhatikan, ada nggak yang usianya di atas 40 di sini? Ada nggak usianya 40 ke atas? 40, 50, 60, 70, atau pelanggannya? Ada nggak? Ada. Yang 40 ke atas ada ya? Mudah-mudahan saya aja. Oh, ada. Iya. Lumayan banyak nggak? Nah, coba perhatikan ya. Atau orang tua kita ya, ibu-ibu kita ya. Yang di atas 40, nah, apalagi 50, 60, cakra dasarnya ini mulai terganggu dia. Biasanya mulai khawatir, mulai cerewet, mulai lututnya sakit, nah, mulai pokoknya gangguannya darah itu dah semutan gitu ya, darahnya nggak lancar, apa kayak gitu ya. Nah, cakra dasarnya sudah mulai melemah dia, gitu, melemah dia. Kalau di pengobatan istilahnya, saya Bu 40 ke atas. Oh, ini Bu Murni ya? Iya. Jadi apa namanya? Dia perlu terapi di cakra dasar, ya. Jadi biasanya orang tua kita tuh khawatiran gitu ya. Ya itu karena memang cakra dasarnya melemah. Jadi maklum-maklum aja gitu kan. Jadi jangan sampai cerewet sekali sih begitu ya. Jangan gitu. Karena memang cakra dasarnya sudah mulai melemah. Nah, kemudian gimana nanti terapinya nanti ya habis ini. Terus cakra seks tadi ya, orange ya, swadhisthana ini bahasa Sanskerta sih ya. Jarang saya gunakan biasanya cakra seks gitu, paling gampang gitu. Nah, dia jingga ya, ini kelenjar gonad, sistem reproduksi yang dipengaruhi. Jadi area tubuh yang diperintah yang berkaitan dengan reproduksi ya. Jadi organ seks seperti itu ya. Kandung kencing itu ya. Ini dipengaruhi oleh cakra seks ini tadi. Kalau dia di sini melemah, ya teman-teman sudah paham pastikan ya, mulai dah ada gangguan di situ. Nah, orang-orang yang aktif di sini biasanya itu bagus untuk yang bisa kelihatan. Jadi dia tuh ceria orangnya, kemudian lebih kreatif dia ya kalau cakra seks ini ya. Bagus ya, cakra seksnya kuat, orang itu lebih kreatif. Kemudian marketing yang hebat ya, coba kalau dilihat cara jalannya, kemudian cara bicaranya, terus kadang tuh kenceng tuh ngomongnya. Nah, ini pasti aktif nih di sini nih, ya, pasti aktif nih di sini. Kemudian kita naik lagi ke cakra pusar. Ini lebih ke cakra solar plexus kalau saya ya, cakra solar plexus. Jadi ini warnanya kuning, ya. Ini mempengaruhi kelenjar pankreas. Nah, dia di mana itu? Organ apa aja tuh kerjanya? Nah, ini ya, seperti ini ya, hati, ya, diafragma, usus besar, usus buntu, lambung, semua yang ada di sana. Jadi letaknya ini cakra pusar ini, kalau cakra pusar itu letaknya di di tengah-tengah tulang rusuk, ya. Jadi kalau kita rasanya dulu hati gitu ya, rasanya kalau lagi mah kayak itu misalnya kumat ya, yang punya mah gitu ya, sakit gitu. Nah, di tengah-tengah itulah dia cakra solar plexusnya. Ya, cakra solar plexus ini mempengaruhi juga kualitas darah, ya, karena dia juga berpengaruh pada
hati yang membuang racun biasanya kan. Hati kan harus membuang racun. Dia kan dekat sama cakra hati. Ya. Kemudian penyakit yang ditimbulkan nanti kalau ini tidak seimbang itu adalah diabetes, tukak lambung, ya, radang hati, dan penyakit jantung. Ini dekat sama jantung. Nah, cakra hati atau cakra jantung atau anahata cakra itu ada di tengah-tengah dada kita ya. Jadi kalau wanita di antara kedua puting susu ya, laki sama ya letaknya ya. Jadi di antara kedua puting susu itu di tengah-tengah. Nah, itu adalah anahata cakra ya. Kelenjar yang dipengaruhi adalah timus. Nah, ini kelenjar timus pernah dengar ya. Jadi kalau misalnya imunitas tubuhnya turun, ini dia di sini bisa diketuk. Ada terapi ketuk di sini, kita bisa ketuk di sini ya untuk mengaktifkan. Nah, pengaruhnya ke organ apa saja? Jantung ya, peredaran darah di sekitar ini, kemudian sarafagus ini fungsi utamanya untuk ini berbicara dan mengenal. Nah, ini karena dia hubungannya dekat dengan cakra tenggorok ya, seperti itu ya, cakra jantung. Cakra jantung ini pusat emosi ya, pusat emosi, pusat cinta tanpa syarat, kemudian rasa empati di sini, belas kasih itu ke psikisnya. Sehingga kalau banyak, nah ini pengaruhnya juga ke ke paru-paru juga ya. Cakra jantung itu ke paru-paru. Nah, kalau misalnya dia lebih banyak menyimpan rasa marah, rasa nyesek gitu ya, pokoknya nyesek aja gitu ya, banyak rasa sedih kayak gitu. Nah, dia akan lama-lama energi tadi mengendap akan bermanifestasi sebagai sakit jantung, paru-paru seperti itu. Itu gangguannya. Kemudian ada cakra tenggorok ya, ini yang kelima ya. Cakra tenggorok itu tadi pancaran warnanya biru ya, energinya ya. Wisuda cakra ini mempengaruhi kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ya. Jadi letaknya ada di tengah-tengah tenggorok. Cakra tenggorok itu. Jadi semalam saya akhirnya sudah minum itu, terus saya mulai healing. Jadi saya pegang tenggorok saya mulai mengalirkan energi, kemudian udah tidur pagi. Syukur saya takutnya saya nggak bisa ngomong hari ini, sama besok saya juga tugas ya sebenarnya. Ya, cakra tenggorok. Nah, pengaruhnya ke organ apa saja? Ini juga ke paru-paru sih ya, tapi dia lebih ke telinga, hidung ya, telinga, hidung, tenggorok. Jadi THT ini pengaruhnya dipengaruhi oleh cakra tenggorok. Ya, dia ini juga berpengaruh pada cakra seks. Jadi ini ada hubungannya nih. Ini ada hubungannya. Kalau di sini ada gangguan, di sini biasanya juga pengaruh. Nah, ini pengaruhnya ke psikis itu apa? Kalau ini melemah, dia orangnya kurang pede. Jadi ini pengaruhnya ke paru-paru juga sebenarnya ya. Pernafasan seperti itu. Jadi orang yang sakit tenggorokan seperti saya, nah biasanya karena ada perubahan, sehingga kalau secara pengobatan istilahnya apa ya, pengobatan holistik juga kita setiap organ yang ada di tubuh manusia ini semua adalah lambang atau simbol. Nah, misalnya sakit tenggorok ini seperti batang ya, batang pada tubuh manusia. Kalau ini terganggu, dia juga karena dia ada di sini ya, dia mempengaruhi ke atas dan ke bawah. Sehingga ini perlu dijaga yang di jantung dan di tenggorok sebenarnya ya. Karena kalau ini terganggu ya, biasanya itu tadi ya, kita kalau di cakra tenggorok tuh kita mengungkapkan itu susah. Mau ngomong itu kayak kebata-bata. Nah, ini biasanya ada sumbatan di sini. Orang-orang yang suka mendem ya istilahnya, mau ngomong takut salah diem, mau nyatakan apa takut nanti tersinggung orang diem, lama-lama di sini sakit ya. Jadi cara tenggorok ini juga simbol dari perubahan, sehingga kadang-kadang ini tadi perubahan cuaca dari panas ke dingin atau dingin ke panas. Nah, ini banyak pengaruhnya kesehatan dan psikis itu ya, cakra itu seperti itu, panjang kalau di utak-utak kalau bisa dibilang ya.
Kemudian ada cakra mata ketiga, cakra ini tadi cakra asna ya, agya. Nah, itu ungu, yaitu pengaruhnya ke pituitari. Nah, ini sebenarnya pusat intuisi ya. Pusat intuisi artinya dia yang mengendalikan semua organ-organ tubuh, semua cakra-cakra yang ada di tubuh kita. Jadi ini juga dia berperan untuk menyaring gitu ya, menyaring ini benar nggak, ini salah nggak ya gitu ya. Cuman karena kita biasa pakai fisik otak kita, kadang-kadang kita tidak mendengarkan juga intuisi. Nah, ini dia menyatukan antara intuisi tadi sama pikiran sadarnya gitu. Jadi organnya, sistem saraf secara keseluruhan ya. Itu yang cakra asna. Cakra mahkotanya putih ya, pinnya otak atas. Ya, ini pusat kita terhubung dengan alam dan Tuhan. Kalau kita sedang berdoa kayak gitu ya, ini lagi aktif gitu ya. Nah, biasanya kalau cakra mahkotanya terganggu, ini orang biasanya mulai istilahnya meragukan Tuhan, misalnya udah kepercayaan udah mulai kurang. Nah, ini biasanya kalau di pengobatan holistik, dia akan juga dituntun untuk lebih banyak meditasi dan doa atau apa ya, chanting atau zikir ya, kalau di Muslim mungkin ya. Seperti itu. Jadi cakra mahkota itu letaknya di puncak kepala ya. Ini lebih kuat ke psikologis biasanya. Nah, ini kalau orang yang cakra-cakranya tadi semua aktif, dia akan memancarkan sinar yang terang. Ya, meridian itu ini tadi listriknya. Jadi kalau Jadi kalau misalnya di tubuh manusia itu ada pembuluh darah, di tubuh energi ada namanya meridian. Nah, ini ya. Saya izin minum sebentar ya. Ini waktu saya lagi 20 menit ya. Dan cukup ya. Jadi untuk orang yang sakit, dia ada pecah seperti ini. Orang yang waskita, dia akan melihat aura orang yang sakit seperti ini. Ini tadi pancaran dari, itu tadi pusat-pusat listriknya tadi generatornya ya. Nah, kalau ada satu yang konslet, biasanya mulai, misalnya di sini, dia mulai kelihatan di sini entah abu atau warnanya pokoknya agak gini loh, ada yang coklat, abu seperti itu ya. Kalau yang coklat atau coklatnya agak tua itu lumayan sakitnya udah mulai sampai udah ke fisik gitu. Ini gambaran orang yang auranya kalau lagi sehat seperti ini, kalau lagi sakit kayak gini ya, pecah dia. Nah, apa hubungannya cakra-cakra tadi dengan kesehatan? Nah, ini ya, tadi ini sudah disinggung, jadi di telapak kaki ini adalah ada cakra minor ya, adalah fungsinya untuk menyerap energi bumi. Nah, untuk di Farah sendiri kita sudah diajarkan ya, kalau membalur di telapak kaki, kemudian di sepanjang tulang punggung dari leher sampai tulang ekor. Kenapa? Karena di sanalah jalur energi tadi ya. Kita tadi sudah belajar bahwa cakra-cakra tadi ada di sejajar dengan tulang belakang, dekat dengan itu ya. Dia bentuknya corong sehingga kita bisa juga membalur di depan. Itu cakra ya. Kemudian, nah ini masuk pusat energinya dari sini. Kemudian kenapa kok harus di tulang punggung? Nah ini tadi dia ya. Ini ya, sepanjang tulang punggung di sini ada cakra-cakra tadi ya. Kemudian
di tempat yang sakit, karena kita tadi ketahui bahwa di seluruh tubuh manusia ini terdapat cakra-cakra mini tadi, ya, tetap dia akan menyerap juga. Nah, kalau secara medis dia diserap oleh diserap melalui pori-pori kulit, kemudian dibawakan oleh darah gitu ya, diantarkan oleh darah. Nah, tadi kita belajar juga bahwa di telapak tangan kita, ya, di telapak tangan kita tadi ada pusat, ada cakra mini, ya, cakra minor, cakra minor, ya, di kedua telapak tangan itu untuk mengalirkan atau menyalurkan energi, sehingga teman-teman, ya, energi dari kita ketika kita melakukan pembaluran, kita balurkan dengan cinta, dengan kasih, dengan doa, energi itu mengalir. Jadi energi itu gimana ya? Dia mengikuti. Kita fokusnya kemana, dia akan mengikuti. Sehingga kalau kita fokus untuk membalurkan orang supaya dia lebih nyaman, dia bisa sehat, nah energi itu akan mengikuti. Nah, energi yang disalurkan tadi, yang dialirkan tadi dengan doa, dikuatkan dengan doa, dikuatkan dengan juga energi prana yang kita dapat ya dari semesta, ya. Kemudian disatukan dengan energi yang ada di tanaman obat di Faras, dibalurkan di sini, itu kekuatannya luar biasa teman-teman ya. Jadi ini nggak main-main ya. Jadi kenapa di telapak kaki? Nah ini tadi ya. Jadi menyatu dia energi dari Tuhan dengan doa tadi, kita mohon doa, kemudian energi dari semesta dan energi dari yang dikumpulkan oleh tanaman tadi jadi satu sehingga masuk ke dalam tubuh orang yang dibalurkan. Ya, seperti itu. Nah, ini dia Faras, dia terbuat dari 9 unsur alam semesta yang terdiri dari 108 tanaman obat. Nah, energi ini semua yang dari pohon kehidupan ini ada akar, batang, biji, daun, ini 3 unsur energi air, api, dan eter ini nyatu dengan energi yang kita salurkan tadi. Nah, itu dia yang menjadikan kekuatan penyembuhan, ya. Dengan kecerdasan, kalau bisa dibilang kecerdasan semesta itu dengan kita doa-doa kita, jadi dengan kekuatan Tuhan, dengan niat kita, itu dia menyatu masuk ke dalam tubuh orang yang kita balurkan. Atau kita sendiri misalnya membalurkan untuk diri kita sendiri. Seperti itu ya. Dia dikuatkan. Jadi semua komposisi minyak yang ada di sini dikuatkan dengan doa tadi. Nah, ini dia ya. Tanaman ini seperti tubuh manusia ya. Tubuh manusia kan seperti itu. Jadi dia dari akar, dia masuk energi ini menyerap dari bumi, sama seperti telapak kaki kita menyerap dari bumi ya, energi bumi masuk dia sampai ini ya, batang, biji, buah, semua dia menyerap sari-sari dari bumi dan juga dari udara ya. Semua diserap sehingga dikatakan tanaman itu sebagai bisa dikatakan obat ya, obat dari semuanya. Karena dia sudah menyerap banyak energi dari matahari, hujan, semua ya, dari prana ya, prana yang ada di, kalau teman-teman keluar misalnya pas pagi gitu ada sinar matahari, kita lihat itu kayak ada titik-titik, itu kayak ada bintik-bintik itu, nah itu energi prana yang bisa kita serap ya. Ini ya, jadi Faras Klasik adalah saripati dari Faras. Nah, ini sedikit aja. Jadi Faras Klasik kenapa saya katakan ini lebih kuat energinya, karena kalau dilihat dari pancaran energinya, dia memancarkan energi warna biru. Energi berwarna biru itu untuk mengurangi rasa sakit ya. Jadi teman-teman kalau mau menjaga kesehatan untuk di rumah itu bisa dengan produk ini. Nah, misalnya untuk yang energizing tadi ya, yang energizing ini orang yang lagi lesu atau lagi flu, pokoknya memang butuh tenaga, dia tambahin indikasi ini. Jadi dia langsung kayak dikejut gitu ya, kayak dikasih kejutan dia. Nah, naik gitu. Nah, kemudian menjelang istirahat, nah ini malamnya
sudah dikasih hentakan, dia udah melek gitu, malamnya ditidurkan dengan paras klasik gitu. Jadi dia ini untuk siang, jangan kalau malam-malam mungkin kalau memang dia susah nafas sih oke lah gitu ya. Tapi ini kita siapkan di rumah, ini sudah lengkap, sudah bagus ya. Kemudian paras klasik dan samples yang saya bilang tadi, saya minum samples itu ya. Samples ini juga isinya tanaman semua. Jadi nggak usah dikhawatirkan untuk efek sampingnya. Tadi ada nggak yang saya belum jelasin? Dari yang saya jelaskan, mungkin teman-teman ada yang tadi saya janjikan saya jelaskan di belakang, mungkin ada yang belum atau sudah semua ya? Menyimak nggak teman-teman nih? Saya mau lihatin ya. Coba pada nyimak nggak? Apakah berlaku juga untuk laki-laki? Apa ini ya maksudnya? Apakah berlaku untuk laki-laki? Ibu Lina Chandra, yang mana nih? Pertanyaannya sampai di mana ya? Apakah berlaku untuk laki-laki? Tadi lewat soalnya. Yang mana nih ya tadi ya? Puspa nyimak nggak ya? Yang tadi soal menurunnya cakra seks, ya. Menurunnya cakra seks ya. Iya benar. Iya, semua ini saya sampaikan untuk semua ya. Di tubuh manusia itu ada cakra dasar, cakra seks ya, cakra semua ada. Jadi yang saya bicarakan tadi adalah untuk semua ya. Kasusnya untuk cowok dan cewek, untuk laki dan perempuan ya, semua jenis kelamin ya. Jadi kalau di yoga ada gerakan yang misalnya dia kurang pernah, mungkin teman-teman tahu bahasa itunya cakrasana atau kayang. Kayang, ada yang tahu kayang? Itu bagus untuk melatih cakra seks, cakra dasar, ya, punggung, ya. Kalau yang biasanya ya, ada pertanyaan lagi nggak ya? Yang sambil ini ya, sambil diskusi. Ya. Cakra ini untuk laki perempuan ya, tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau mau mengaktifkan itu tidak usah pusing ya. Tadi ada yang saya belum bilang bagaimana cara mengaktifkannya. Bisa dengan niat, bisa dengan latihan fisik ya, bisa dengan yang paling gampang sentuhan. Nah ini ya. Jadi teman-teman, kenapa kalau orang tua, kalau kita udah usia-usia tadi yang udah nggak enak, kita lebih enak tuh balurnya di sini kan, paling enak dah. Ini kan paling sakit nih tulang punggung, tulang apa namanya nih pinggang kita, punggung ya nggak, paling enak di sini. Jadi banyak-banyak di situ. Ya itu juga untuk membantu mengaktifkan juga, untuk membantu sedikit ya istilahnya mengurangi keluhan di sana ya, karena di sanalah letak tadi cakra dasar ya kan. Nah jadi kalau yang ada keluhan sakitnya di lutut apa itu, di sini juga mesti sering-sering dikasih di belakang ya, di pinggang sampai tulang ekornya. Kemudian kaki ya otomatis di lutut, mana yang sakit lututnya, terus telapak kaki gitu ya. Nah kalau mau untuk misalnya ini ada sedikit nyimpang, kalau kita bicara tentang color terapi, boleh pakai CD warna merah. Pakai CD warna merah tapi diniatin, nggak cuma dipakai. Aku mau terapi nih sekarang gitu ya. Jadi
apa-apa tuh diniatkan gitu ya. Kalau secara penyembuhan holistis itu ada penyembuhan spiritual juga. Jadi niatkan untuk menerapi diri kita. Nah, pernah dengar kan kalau kita mandi kembang itu mandi kembang 7 rupa? Ya kan? Warnanya dari warna bisa, dari jenis bunganya juga bisa, ya enggak? Warna misalnya mawar yang merah gitu kan. Merah sudah ada. Terus yang orange apa biasanya dipakai? Nah, orange itu apa ya? Cempaka ada yang orange. Kemudian, ya kan? Nah, kemudian naik yang kuning apa? Ya, ada semua 7 rupa itu ada. Hijau, ya kan? Semua ada kan? Biru sampai putih kan? Nah, itu dijadikan satu untuk mandi. Itu sebenarnya juga untuk mengharmoniskan kembali energi tubuh kita. Jadi cakra-cakra kita itu kembali diharmoniskan seperti itu. Tapi dengan baluran faras ini pun ini juga bisa kembali menyeimbangkan energi kita, mengaktifkan cakra-cakra kita tadi, sehingga kalau misalnya kalau balurkan orang mungkin misalnya yang cowok kan enggak enak dia balurin di dada gini, ya udah di punggung ini semua sudah kena sampai dada gitu ya, sampai depan gitu. Jadi karena bentuknya cakra itu dia kayak corong gitu ya, sampai ke depan tembusnya. Ini kayaknya gambarnya nggak ada. Oh nggak ada, tadi nggak ada gambarnya. Nah itu ya. Jadi ini kelenjar-kelenjar yang dipengaruhi oleh cakra-cakra tadi. Oh ini nggak ada. Nah ini ya. Ini kita sering lihat kan gambar-gambar ini, warna-warna ini. Jadi teman-teman kalau hubungannya seperti tadi Ibu Sufi dengan gangguan lambung misalnya, jadi di sini warna kuning ya. Jadi dari kalau terapi bisa dengan baju warna kuning gitu misalnya. Kemudian istilahnya itu belum lagi kalau ada kristal pakai kristal warna kuning misalnya ya. Jadi di sini adalah pusat emosi. Jadi kalau kita misalnya banyak memendam amarah, banyak memendam kesal kayak gitu, itu pasti pengaruhnya di sini nih. Di sini apa aja ada? Ada lambung ya kan? Ada pankreas. Nah makanya kalau orang yang lagi stres, hubungannya kemana? Gula darahnya naik turun, nggak stabil. Ini dia pusat emosinya di sini. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nyambung yang saya sampaikan ini ya. Soalnya kalau ketemu langsung bisa kita cek misalnya ini di mana kurangnya di mana gitu. Misalnya kita pakai ada alat juga. Jadi kita bisa cek yang mana yang perlu diperbaiki. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena sudah dengan minyak faras kita bisa seimbangkan. Yang penting ingatnya di mana? Ini tadi jangan sampai lupa ini ya. Ini jangan sampai lupa. Niat dan doa yang tulus sehingga energinya tadi mengalir dari cakra minor dari telapak tangan itu jadi satu dengan bahan minyaknya tadi jadi satu. Nah, minyak faras ini kan sudah mempunyai udah nyimpen energi alam ya, udah kuat nih. Energi alam semesta ada, energi ilahi karena kita doa dan niat kita ya. Itu sudah kuat sebenarnya. Cuman nah, kalau kita balurkannya dengan ragu-ragu, dengan ngedumel gitu misalnya ya, lagi kesal, lagi nggak enak, ya masuknya ya seperti itu kayak gitu. Ya, ini yang penting. Telaten sabar ya, ini semua teman-teman ya bisa dilihat mandi bersih ya sebelum membalurkannya sehingga mudah diserap, minum air hangat ya sebelum dan sesudah. Nah, ini semua ada ya di sini ya. Nah, pagi hari balur faras berjemur sinar matahari supaya kita mendapatkan energi prana dari sinar matahari gitu ya. Nah, itu ya. Nih silakan nanti sebelum tidur balur-balur setelah kita ini ya. Jadi di mana ada cinta di situ ada kesembuhan. Ini udah selesai materi saya sampai di sana. Jika ada pertanyaan mungkin boleh
ketik, atau kalau memang ini waktunya bisa dilanjutkan. Jadi saya kembalikan pada MC saja ya, pada Mbak Puspa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu atas materinya yang luar biasa sekali. Gimana Bapak Ibu semua yang hadir, ada pertanyaankah? Mumpung Bu Ayu masih ada di antara kita. Gini ya, saya lanjut dulu. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan dibantu dijawab sama Bu Ayu mungkin di akhir sesi kalau ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi pemaparan dari Bu Ayu Junika. Jadi intinya untuk ini apa namanya? Ada pertanyaan kah? Tidak ya? Belum ada? Oke. Jadi itu tadi pemaparan dari Bu Ayu mengenai cakra dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan juga psikis. Ya, jadi apapun yang kita gunakan untuk menyeimbangkan energi, intinya adalah doa dan niat yang tulus. Itu ya, mau kita menggunakan. Oh, ini ada pertanyaan. Nah, di mana itu tadi? Bu Ayu, untuk yang menopause, apakah baik minum Kenzen? Gimana Bu Ayu, bisa dibantu dijawab? Kalau untuk Kenzen ini nggak apa-apa ya, bagus juga. Hanya niatannya untuk apa nih? Maksudnya baiknya untuk apa? Karena kalau Kenzen itu kan ada kandungannya, kan ada purwoceng gitu kan ya. Ada apa ya? Saya ini belum tahu sebenarnya ini juga. Saya pernah cek, dia lebih banyak memancarkan sinar orange memang dari bahannya ya. Jadi tujuannya kalau dia yang penting kan itu tadi ya, hati-hati dengan tensi dan sebagainya. Nah, kalau menopause ya tidak mungkin mengembalikan, mungkin untuk apa, mengembalikan kesuburan gitu maksudnya, atau bagaimana? Ini siapa yang bertanya tadi? Mungkin menghambat ya, maunya menghambat. Kalau ini bagus sebenarnya. Jadi kalau dari kandungan tanamannya, cuman saya lupa, saya nggak ada videonya. Saya pernah cek ya, kalau dari energi dia memang lebih banyak warna lebih ke merah dan orange. Ya, merah dan orange, sehingga kenapa? Nah, teman-teman ya, ini bisa dilihat dari kemasan ya. Dari kemasan kenapa warnanya seperti ini, merah ya. Kita pernah cek, nanti kalau ada videonya ketemu ya, saya pernah videoin tapi saya lupa masukkan tadi ya. Jadi setiap benda, setiap yang hidup itu akan memancarkan energi. Nah, kalau yang ini pernah saya cek itu memang lebih banyak ke apa istilahnya itu, cakra dasar, cakra seks, dan dan ini tadi ada di cakra ini asna loh. Makanya kalau bisa dibilang untuk mengencer apa istilahnya ya, supaya lebih kepalanya kadang kan peredaran darahnya lebih lancar gitu, misalnya nggak pusing atau apa ya. Nah, memang bisa gitu, karena dia pancaran energinya ada di cakra asna tadi gitu, warna ungu apa biru ya, biru tua. Kalau tenggorokan birunya biru lebih gimana ya, nggak gelap. Kalau di sini lebih agak gelap gitu. Nah, ungu lah kalau bisa dibilang, lebih lemayung gitu ya. Nah, kalau ini bisa dipakai ke sana. Jadi kalau yang menopause ya, menopause itu biasanya secara emosi ya, secara emosi dia itu kan sudah mulai nggak stabil juga kan ya, karena hormonnya udah mulai kurang baik gitu ya. Nah, ini bagus dikasih Kenzen tadi, sehingga dia untuk menguatkan kembali, bisa dibilang tadi mengaktifkan cakra dasarnya, ya, kemudian cakra seksnya tadi. Nah, bisa jadi kalau
kalau menopause-nya usianya masih 50 berapa? 52, 53. Ada loh orang yang masih bagus di situ di usia segitu. Jadi belum menopause dia. Jadi tergantung dari apa istilahnya kita jaga kesehatan. Nah, kalau kita di atas usia 40 atau 50 itu lebih banyak kalau mau olahraga yang melatih otot-otot. Karena rangka-rangka tubuh kita, tulang-tulang kita kan sudah mulai kurang kekuatannya ya. Nah, yang dikuatkan otot karena otot yang memegang tulang rangka. Nah, Kersen bagus kalau untuk orang yang menopause karena itu tadi dia lebih ke cakra dasar, cakra seks dan tadi cakra asnanya. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Itu tadi Bu Lina. Ya, terima kasih, mudah-mudahan kejawab ya Bu Lina ya. Baik, ya. Terima kasih. Tadi penjelasannya sangat luar biasa sekali dari Bu Ayu Junika. Kita mendapatkan banyak sekali ilmu baru bagaimana cakra itu berpengaruh terhadap kesehatan dan psikis juga ya Bapak Ibu. Oke, ya sudah katanya dari Bu Lina. Oke, baik, kita lanjutkan. Terima kasih Bu Lina. Nah, kita sudah mendengarkan ini materi dari Bu Ayu Junika. Nah, kita akan mendengarkan sekali lagi sharing atau testimoni kesembuhan menggunakan minyak paras. Nah, bagaimana minyak paras itu benar-benar membantu untuk mengatasi keluhan kesehatan. Ini adalah testimoni dari seorang wanita cantik lagi dari Lombok Timur. Beliau adalah Ibu Cecilia. Halo. Selamat malam, Mbak Puspa. Selamat malam. Suara saya Gimana jelas, kabar? Mbak Puspa? Jelas. Oke, kabar baik Mbak Puspa. Gimana Mbak Puspa? Kabarnya baik juga? Baik. Sehat kayak bahagia ya? Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih buat MC yang luar biasa malam hari ini, Mbak Puspa, anak muda yang top deh pokoknya buat Mbak Puspa nih. Buat Bu Ayu juga materinya luar biasa malam hari ini ya. Kita banyak belajar nih, saya juga belajar malam ini tentang cakra-cakra. Oke, saya malam ini ditugaskan untuk sedikit berbagi cerita kesembuhan menggunakan minyak paras. Jadi mungkin cerita saya sudah banyak ya yang teman-teman dengar. Salah satunya yaitu kista kemarin. Saya kenal pertama paras ini karena saya menderita kista endometriosis. Jadi di mana ketika saya datang bulan itu nyerinya luar biasa. Kemudian saya sudah operasi. Kemudian tidak berselang lama tumbuh lagi, kemudian tanpa sengaja saya bertemu dengan Faras, ada teman yang memperkenalkan Faras, akhirnya saya terbantu dengan Faras. Nah, selain itu saya juga ingin bercerita satu cerita yang lain mungkin ya, kalau cerita saya mengenai kista ini saya yakin teman-teman sudah bosan lah mendengarkannya. Jadi saya sedikit bercerita, ini pengalaman dari kakak kandung saya, jadi beliau umur 40 tahun, menderita penyakit diabetes. Jadi karena pola hidup, kebetulan mama saya punya usaha kantin. Jadi kakak saya yang meneruskan atau membantu mama saya di kantin ini. Jadi setiap hari beliau makan minumnya itu mengandung makanan-makanan yang berminyak kayak gorengan, kemudian karena kantinnya jadi jualannya ya gorengan, kue-kue, kemudian ditambah minumannya itu selalu minumnya kayak teh botol atau minuman-minuman kemasan yang manisnya luar biasa begitu. Jadi bertahun-tahun dia terus konsumsi makanan-makanan seperti itu. Akhirnya suatu ketika badannya tumbuh hitam-hitam. Jadi di kaki seperti korengan yang hitam. Kemudian matanya mulai kabur, kemudian berat badannya perlahan-lahan mulai menurun. Akhirnya cobalah memeriksakan diri, periksa lab, ternyata gula darahnya sudah sangat tinggi. 500 lebih lah kadar gula dalam darahnya. Singkat cerita, dia hidup bergantung dengan obat dokter, obat gula. Jadi setiap hari wajib minum obat gula setiap pagi. Suatu ketika, tahun kemarin sekitar bulan Juni, dia menderita bisul di tulang belakangnya, teman-teman. Jadi bisul itu tidak bisa keluar nanahnya, jadi semakin hari semakin membengkak bisulnya.
Dokter bawa ke dokter, akhirnya dokter memutuskan bahwa ini harus dibedah. Ketika dibedah, kadar gula darahnya dicek lagi 300-an. Setelah dibedah itu meninggalkan lubang sebesar kepalan tangan, teman-teman. Jadi persis di tulang belakang itu ada lubang sebesar kepalan tangan. Nah, dokter bilang ini proses penyembuhannya kurang lebih 1 tahun paling cepat. Jadi itu pun tidak bisa dia akan sembuh dengan normal, tapi harus operasi, ambil daging dari paha, nanti akan ditempelkan di lubang tersebut. Akhirnya saya bilang sama kakak saya, cobalah dulu pakai Faras sama minum Samples waktu itu saya bilang. Balurkan minyak Faras dari luar, kemudian dari dalamnya rutin konsumsi Samples. Akhirnya mungkin dengan sangat terpaksa karena saya paksa juga ya, akhirnya kakak saya mencoba rutin balur Faras di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, sama di daerah pankreas, itu daerah perut bagian kanan. Saya selalu bilang ke istrinya, sering-seringlah mungkin balur. Jadi 1 botol itu mungkin satu minggu sampai 10 hari lah habis. Nah, tapi sebelum itu saya minta dicek dulu gula darahnya. Pertama kali mulai minum Samples dan pakai Faras itu tolong dicek gula darahnya. Kemudian nanti habis 1 botol, coba dicek lagi. Dan puji Tuhan, teman-teman, ketika rutin konsumsi Samples dan minyak Faras itu, luka yang sebelumnya dokter bilang setahun baru sembuh, hanya dalam jangka waktu 3 bulan sudah sembuh, teman-teman. Kemudian kadar gula darahnya juga dari 300-an sekian itu, sampai hari ini kadar gula darahnya paling tinggi itu di angka 95. Jadi bisa dibilang sembuh total sampai hari ini. Lukanya juga sudah kering, menutup sempurna, tanpa harus adanya operasi lagi. Seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur ya berkenalan dengan Faras ini. Begitu juga mungkin banyak teman-teman yang ada di Zoom ini ataupun yang di luaran sana, sangat-sangat bersyukur kita ini bisa berkenalan dengan Faras. Jadi rata-rata yang saya lihat malam hari ini teman-teman kita semua sudah jadi member. Jangan pernah lelah untuk berbagi cerita, jangan pernah lelah untuk berbagi kebaikan Faras, jangan pernah lelah untuk menebar kesembuhan Faras ke semua orang. Mungkin itu saja cerita dari saya, masih banyak sebenarnya cerita-cerita pengalaman, karena memang saya orangnya orang lapangan ya, saya offline, jadi saya sering turun langsung ke pasien-pasien, banyak sekali cerita-ceritanya, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin untuk kali ini sekian dulu dari saya. Jika ada kesempatan di lain waktu, saya akan bercerita lagi dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Oke, Mbak Puspa, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Cecilia atas sharing singkatnya. Jadi bagaimana Faras itu benar-benar membantu kakak dari Bu Cecilia untuk sembuh dari diabetes ya. Itu benar kesaksian langsung. Jadi Bapak Ibu sudah tidak usah meragukan lagi bagaimana Faras itu bisa menyembuhkan, kayak itu sudah ada buktinya. Jadi buktinya sudah ada nyata. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, buat Bapak Ibu nih yang sekarang sudah pengen menggunakan minyak Faras, tapi pengen dapat harga yang lebih murah. Ada nggak caranya? Ada Bapak Ibu. Jadi di pembicara kita yang kedua ini akan menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan harga minyak Faras yang lebih murah. Nah, sudah tadi itu 3 wanita yang menjelaskan dari testimoni, kemudian pembicara pertama, dan pembicara kedua ini akan wanita juga. Masih muda, beliau berasal dari Bali dan sudah bergabung di Faras itu sejak tahun 2016. Kemudian beliau berkomitmen untuk menyebarkan manfaat Faras dan juga menjalankan bisnis Faras, dan saat ini beliau tergabung menjadi elite leader Faras. Mari kita sambut, beliau adalah Ibu Luciana Christy. Halo Bu Lucy. Selamat malam Puspa. Malam. Cek. Oke, untuk waktunya saya persilahkan ya. Ya, terima kasih Puspa. Saya ambil alih ya. Iya, silakan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Wow, ini keren sekali ya, bertahan sampai akhir ada 56 peserta. Keren sekali. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua saya ucapkan.
Coba saya lihat dulu apakah suara saya sudah jelas ya. Ini di sini Denpasar dari pagi itu hujan, terus ini baru mulai lagi nih turun hujan. Jelas, jelas. Oke. Oke, jelas. Ini yang di Papua ada satu komen jelas, berarti aman. Kalau sudah di Papua bilang jelas, berarti di daerah lain kemungkinan besar jelas ya. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini di acara webinar kesehatan kita yang bertema mengenali cakra tubuh dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Itu tadi saya banyak juga loh dapat pelajaran dari pemaparan Bu Ayu. Ya, Bu Ayu keren sekali materinya. Terima kasih sudah membawakan materi cakra dengan begitu mudah dimengerti dan mudah dipahami. Ya, saya yakin juga Bapak Ibu semua pasti merasakan bahwa materi yang tadi dibawakan Bu Ayu itu sangat mudah sekali dipahami dan berkaitan. Sangat berkaitan ketika kita ingin melakukan terapi penyembuhan dengan produk Faras. Ataupun nanti mungkin yang hadir malam hari ini Bapak Ibu ada yang sudah menjadi member Faras, itu bisa nanti digunakan sebagai senjatanya ya, sehingga bisa memberikan petunjuk yang tepat tentang di titik mana saja ditekankan penggunaan produk Faras untuk mengatasi satu keluhan kesehatan seperti itu ya. Terus juga tadi testimoni dari Bu Sufi dan Ibu Cecilia ya, thank you banget, itu bagus sekali testimoninya ya. Dan itu hanya 2 di antara ribuan bahkan ratusan ribu orang yang sudah membuktikan terbantu dengan produk Faras ya. Nah, ini menandakan bahwa memang produk Faras ini Bapak Ibu ya, itu sangat berkualitas ya. Terhitung dari pertama saya gabung, kebetulan saya gabungnya itu tadi udah disampaikan sama Puspa ya, saya gabung di Faras itu dari 2016 Bapak Ibu. Dan salah satu alasan yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang adalah memang karena produknya bagus. Repeat ordernya tinggi. Produk kalau tidak bagus tidak mungkin ada repeat order. Benar kan? Nah, sedangkan Faras ini saya pribadi sudah mengalami ya, bukti nyata bahwa ketika satu orang terapi menggunakan Faras itu dia akan melakukan repeat order lagi. Kenapa? Karena memang produk Faras ini benar-benar berkualitas. Apalagi sudah BPOM dan halal ya. Nah, mungkin kalau saya cek di sini itu sebagian besar sudah tergabung menjadi member Faras ya. Ada yang belum kenal saya nggak? saya lupa memperkenalkan diri ulang ya, keenaan ngobrol tadi. Karena saking terkesimanya dengan materi dan pemateri-pemateri sebelumnya. Jadi nama saya Luciana Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ke Bali bisa ketemu saya di Bali ya. Nama saya Luciana, bisa dipanggil Lucy. Saya sudah menikah, umur baru 27 tahun ya. Oke, salam kenal. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang saya belum kenal, halo Pak Nyoman. Ya Pak Nyoman ya. Sekarang saya sudah memperkenalkan diri. Kalau ketemu di jalan jangan canggung nyapa. Ketemu di VTT Denpasar benar sekali ya. Ini untuk acara khusus member ya. Pastikan hadir di VTT Denpasar. Itu pembicaranya luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Kita balik lagi ke pembahasan kita. Itu tadi ini untuk yang belum member ya, yang belum member Faras mungkin bertanya-tanya, "Oh, saya mau dong gimana caranya biar saya pakai Faras itu bisa dapat harga lebih murah Mbak Lucy," seperti itu ya. Jadi ada caranya Bapak Ibu ya. Ada caranya. Sebentar akan saya bahas. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Nah, apakah muncul slide saya? Sorry. Oke, sebentar. Nah, apakah muncul? Puspa, apakah muncul? Sudah muncul. Tapi belum full ya? Apa sudah mau full? Belum full. Nah, sudah. Ini sudah ya? Sudah. Sudah ya. Nah, ini. Sebelum kita membahas tentang gimana cara dapat Faras dengan harga lebih murah, ini pertama kita bahas dulu berkaitan dengan impian ya di dalam hidup seseorang. Nah, setiap orang itu pasti memiliki impian dalam hidupnya Bapak Ibu ya, dan ini pasti adalah 3 impian utama ya dari setiap orang. Yang pertama adalah sehat. Ya. Bapak Ibu yang hadir malam ini ada yang pengen sakit nggak? Coba ada? Tidak kan?
Ada. Kalau sampai ada yang komen ada, aduh, perlu dibalur Faras berarti. Enggak mau, ya, enggak mau. Saya pun juga enggak mau. Ya, tidak ada orang yang ingin sakit di dunia ini, semua pengen sehat. Hanya saja kadang Bapak Ibu ya, sebagian besar orang itu masih berpikir ketika dia masih sehat, dia akan berpikir berulang kali untuk membeli produk untuk menjaga kesehatannya. Tapi ketika dia sudah sakit, berapapun uang akan dia keluarkan untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Nah, itu adalah mindset yang salah Bapak Ibu ya. Ya, jangan tunggu sakit baru kita menghargai sehat ya. Tapi hargai sehatmu dengan menjaganya melalui produk-produk herbal. Kenapa sih harus produk herbal? Agar dia aman jangka panjang. Ya. Kemudian impian yang kedua adalah bahagia. Pasti. Kalau udah sehat, impian keduanya apa? Bahagia. Ya. Kenapa nggak kaya dulu Mbak Lucy? Ya bahagia dulu. Karena kalaupun kita kaya tapi kita nggak bahagia, itu nggak ada gunanya. Kalaupun kita kaya tapi kita tidak sehat, itu juga rasanya kurang ya. Punya harta miliaran, tapi kita dirawat di rumah sakit, tidak bisa memanfaatkannya. Seperti itu, maksudnya tidak bisa menikmatinya. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua adalah bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Tidak ada orang yang ingin sedih. Jadi ini adalah impian setiap orang. Bahagia bersama keluarga, ya, ataupun bahagia dengan diri sendiri. Intinya impian kedua orang itu adalah biasanya bahagia. Kemudian yang terakhir baru adalah kaya. Kalau ngomongin kaya yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Coba. Saya pengen tahu. Kalau ada orang yang bilang kaya gitu, yang muncul di pikiran Bapak Ibu pertama apa? Ayo. Nih, saya masih menunggu ini. Jangan-jangan 56 pesertanya udah pada ngantuk ya. Saya masih menunggu jawabannya. Duit. Normal. Normal Pak Nyoman ya, normal berarti. Yang lain, uang. Oke. Ya. Materi ya, uang benar. Ya. Ada yang lain? Ayo, kalau mendengar kata kaya apa? Jadi cenderung ya, pikiran kita kalau kita mendengar kata kaya itu pasti pikiran itu adalah uang, materi, emas, sehat. Ya benar. Sehat, harta ya, kalau kita ngomongin punya banyak tanah, ya amin. Ya amin, ya itu. Jadi definisi kaya dari setiap orang berbeda-beda. Ya, tapi biasanya kalau kita membicarakan tentang kekayaan itu cenderung berkaitan dengan yang namanya materi. Ya. Nah, namun ternyata bentuk kekayaan itu bukan hanya materi. Kesehatan juga adalah salah satu bentuk kekayaan. Salah satu bentuk harta Bapak Ibu ya. Dan harta yang paling berharga adalah kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi, setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung dengan sudut pandang dan kebutuhannya. Tapi inilah 3 hal yang menjadi impian setiap orang, yaitu sehat, bahagia, kaya. Sekarang pertanyaannya, jika ada satu tempat yang bisa menawarkan kesehatan, kebahagiaan, dan kekayaan untuk Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau berada di tempat tersebut? Mau? Mau atau tidak? Mau, oke. Mau. Ya. Mau. Sekarang saya akan tunjukkan tempatnya. Dan ini saya sendiri sudah membuktikan. Ada, pasti mau, iya, ada. Tempatnya di mana? Di Faras, Bapak Ibu ya. Di Faras. Saya sudah membuktikan. Bu Ayu pembicara pertama sudah membuktikan. Yang MC tadi, Puspa juga sudah membuktikan. Bu Sufi juga sudah membuktikan. C. Cecilia juga sudah membuktikan. Di luar sana sudah ada ratusan ribu orang yang membuktikan. Ya, kehidupannya menjadi lebih baik setelah bergabung menjadi keluarga Faras. Lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih berkecukupan secara materi. Nah, lalu gimana caranya Mbak Lucy bergabung menjadi keluarga besar Faras? Ini ya, caranya gampang sekali. Benar-benar asli gampang banget. Nih ya, bisa dilihat di slide ya. Ada 2 cara bergabung menjadi member Bapak Ibu ya. Yang pertama dengan mengambil paket reguler, itu cukup dengan 500.000.
Bapak Ibu sudah dapat 2 produk. Ada Faras Klasik yang ukuran 100 ml serta Faras Natural Oil yang ukuran 60 ml. Ya. Ini saja kalau dibandingkan dengan harga ecernya kita sudah hemat 25.000. Belum lagi kita sudah punya hak member 1 tahun, sehingga walaupun misalnya kita tidak mau menjalankan bisnisnya untuk dipakai menjaga kesehatan keluarga, hitungannya tetap lebih hemat. Ya, ini. Yang 500.000. Terus ada lagi satu, ya, paket bisnis. Ini lebih murah lagi jatuhnya Bapak Ibu ya. Yaitu seharga 2.975.000 itu mendapatkan 10 botol Faras Klasik, 1 botol Faras Natural 60 ml serta gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Mau Bapak Ibu di Papua, di Agats ya, itu daerah Papua yang sangat terpencil ya, di Agats, tetap gratis ongkos kirim. Selama masih masuk wilayah Indonesia itu gratis ongkos kirim. Itu kerennya Faras. Inilah kenapa hampir di setiap daerah di seluruh Indonesia harga Faras stabil harga ecernya. Ini dipakai juga, walaupun dipakai sendiri juga tetap untung. Ini lebih hemat lagi. Ya, dipakai sekeluarga gitu. Ya, dipakai sendiri. Atau misalnya mau disebarkan karena Bapak Ibu sudah merasakan manfaat produknya Faras, ingin disebarkan ke semakin banyak orang, ambil langsung pakai member bisnis ini. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit apa sih keuntungannya Mbak Lucy kalau saya bergabung menjadi member. Ya, ini yang pertama, selisih harga 20-30%. Maksudnya ini, ya bisa dilihat ya. Nah, anggap harga jual Faras Klasik sekarang harga ecernya adalah 350.000. Harga belinya kalau ngambil 3 botol itu 285.000. Berarti kita dapat selisih harga 65.000. Lumayan apa lumayan banget? Lumayan banget. Ya, ini kalau emak-emak nih yang ngurus keuangan ya, ngurus keuangan rumah tangga ini 65.000 ini lumayan ya, bisa beli untuk daging ayam, beli dibawa ke pasar ini lumayan, ini dapat banyak. Ya. Jadi itu dari sini kita sudah dapat keuntungannya yaitu dari selisih harga. Ya. Kemudian yang kedua, pendampingan dari mentor berpengalaman. Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu yang misalnya bergabung member ingin karena sudah merasakan manfaatnya, lanjut ingin menjalankan bisnisnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti akan mendapatkan pendampingan dari mentor-mentor berpengalaman yang sudah membuktikan bisa berhasil menjalankan bisnis Faras. Bisa berhasil bermanfaat untuk semakin banyak orang. Kemudian juga ada bonus produk, bonus uang. Ya, ada sistem bisnisnya jelas, jadi dia pakai sistem bisnis bagi hasil. Kemudian ada promo kompetisi bulanan, ada jalan-jalan ke Bali. Nah, ini yang terbaru ini program 2023. Untuk detailnya itu dijelaskan di webinar yang berbeda Bapak Ibu ya. Itu bisa didapatkan nanti di webinar Peluang Bisnis Faras. Ya, ini saya jelaskan gambaran besarnya saja. Jadi programnya itu ada jalan-jalan ke Bali, ada naik cruise ya, Royal Caribbean Cruise, ada ke Turki dan ada ke Jepang. Jadinya untuk Bapak Ibu mungkin yang salah satu caranya meredakan diri dari stres adalah jalan-jalan, cocok di Faras ya. Suka healing-healing manja, cocok di Faras ya. Liburan bersama keluarga ya, melihat dunia luar itu di Faras bisa nanti ya untuk Bapak Ibu semua. Oke. Nah, itu aja sebenarnya slide saya. Ya, Bapak Ibu ya. Intinya adalah untuk Bapak Ibu yang hadir malam ini, yang sudah bergabung menjadi member Faras, saya ucapkan selamat. Ya, selamat untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat. Sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu usaha dan action. Pepet terus mitra atasnya, tanyai gimana caranya bisa berhasil di bisnis Faras ini. Kita sebarkan Faras ke semakin banyak orang ya, biar semakin banyak orang yang tahu manfaat Faras. Karena sayang sekali kan kalau produk sebagus ini tidak banyak orang yang tahu. Ya. Dan untuk yang belum, kami semua menunggu Bapak Ibu untuk bergabung menjadi keluarga besar Faras ya. Kita sama-sama melakukan kebaikan. Ya, akan sangat menyenangkan ketika kita melakukan pekerjaan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang serta juga memberikan keuntungan untuk kita. Jadi itu akan sangat menyenangkan sekali. Intinya mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi bermanfaat bagi semakin banyak orang lagi. Saya rasa demikian Puspa penjelasan saya malam hari ini. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Kadek Puspa Dewi.
Baik, terima kasih Bu Lucy atas penjelasannya. Gimana Bapak Ibu semua yang hadir? Ada pertanyaan? Masih menyimak? Nanti ini loh, bentar lagi door prize loh. Harus semangat ini. Ada pertanyaankah dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini? Ada yang kurang jelas apa yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi? Oke, tidak ada ya. Sudah jelas ya, tadi Bu Lucy sudah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan harga lebih murah, terus apa namanya, sudah diberi semangat juga, ayo bergabung menjadi keluarga besar Paras ya Bapak Ibu. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita ke akhir acara, nanti kita ada pengundian door prize. Oke, sepertinya semua sudah mengerti ya, sudah jelas. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu yang masih mengganjal, bisa nanti ditanyakan ke mitra atasnya atau yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir ke acara malam hari ini. Oke, thanks, sudah jelas dari Pak Nyoman Tarte. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita ke akhir acara untuk door prize-nya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya bisa on cam. Kita akan berfoto terlebih dahulu sebagai dokumentasi, kemudian untuk admin bisa dibantu. Oke, silakan di open kameranya ya. Ini akan terbagi menjadi 3 sesi ya. Oke, kita tunggu. Oke, silakan tunjukkan senyum manisnya. Oke, siap ya. Saya mulai dari yang sesi pertama ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih admin yang luar biasa. Bapak Ibu, kita akan langsung ke pengundian ya, hal yang paling seru. Jadi saya harap Bapak Ibu yang beruntung pada malam hari ini kenceng-kencengin doanya ya, kenceng-kencengin doanya, siapa tahu Bapak Ibu yang beruntung. Jadi pastikan ini apa namanya, nama yang Bapak Ibu gunakan Zoom saat ini sama dengan nama yang Bapak Ibu daftarkan di awal sebelum mengikuti acara ini ya. Baik, untuk admin bisa dibantu untuk pengundian door prize-nya. Oke, baik. Ini kita terima dulu. Ada yang mau masuk, ini mana tahu dia yang beruntung ternyata ada Bu Rai ya. Oke, baik teman-teman. Jadi ini yang masuk namanya adalah yang sudah melakukan pendaftaran di Google Form ya. Ini sudah saya masukkan semua namanya. Sekarang kita shuffle. Pertama, kita akan undi untuk 1 VR79 ya. Hadiahnya ya. Oke. Vivin, apakah ada? Kalau yang dapat boleh langsung komen ya di kolom chat ya. Coba saya cek dulu, saya search. Nggak ada namanya Vivin. Nggak ada, kita ulang ya. Kita remove ya. Oke, bentar. Nah. Kakak Irene, apakah ada? Kayaknya tadi ada deh. Tadi ada, coba bisa di komen atau sudah out ya? Oh, nggak ada di partisipan. Ya, kayaknya sudah. Oke. Keluar dari room. Oke, kita cari lagi ya. Waduh, siapa nih doanya kencang sekali? Kencengin doanya. Nah, kita cek ya.
Nah, Ibu Rai, tadi baru aja Iya, masuk, harusnya ada. Iya, Kalau, wih bener-bener ini keren sekali. Ada loh, komen ada komen dulu, itu ya, komen. Halo komen. Bu Rai, selamat dapat 1 VR79. Ada, oke. Nanti japri ya ke nomor admin. Ini nomornya, silakan. Nah, itu ya, silakan nanti yang dapat door prize ini. Oke, kita sudah dapat ya Puspa ya untuk pemenang 1 VR79. Sekarang kita cari pemenang untuk 1 Faras Kerhot 60 mili. Oke, siapakah yang beruntung? Ya. Antonia Patricia, apakah ada? Kita coba cari ya. Tuh, nggak ada. Oke. Bentar. Kita shuffle dulu. Oke. Apakah pemenangnya? Ketut Darsana, apakah ada? Kita cari ya. Komen. Ada nih namanya. Ada, wah selamat ya Pak Ketut ya. Nanti silakan tolong WA Pak Ketut ya ke nomor yang tadi saya share ya. Wih keren sekali, udah deh, udah dapat pemenangnya. Nanti tolong WA ke nomor admin ya. Itu tadi selamat untuk Bu Rai sama Pak Ketut Darsana sudah memenangkan door prize. Jadi untuk klaim hadiahnya bisa langsung di WA ke nomor admin, dan juga nanti untuk biaya ongkir akan ditanggung oleh pemenang ya Bapak Ibu. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada webinar kesehatan pada malam hari ini. Terima kasih semangatnya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.